Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa ammal haibatu wal khaufu. Rangkaian sholat atau motivasi sholat agar konsentrasi, sholat penuh makna, sholat mengena bisa kita nikmati. Yang nomor 4 adalah kita punya sifat haibah, sifat khauf. Kita takut. Dalam arti takut itu bukan berarti kita itu takut seperti takut ada genderuwo, ada kuntilanak dan seterusnya, bukan seperti itu. Dalam arti takut, kita itu tunduk menurut. Itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sholat itu dorongannya karena kita itu tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu secara makna takut itu berarti kalau kita sholat mendapatkan pahala, kalau kita tidak sholat itu mendapat siksa. Ya. Sifat haibah atau takut kepada Allah itu apa? Fakhalatun lin nafsi tatawalladu minal ma'rifati bi qudratillah wa satwatihi wa nufudhi masyiatihi fihi ma'akillatil mubalati fihi. Dalam diri kita mempunyai sifat haibah, takut tunduk kepada Allah. Ini adalah sebuah perilaku, sebuah watak hati kita yang mana muncul karena mengerti bahwa segala sesuatu itu tidak lain karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sehat ya karena kekuasaan Allah. Kita bisa taat, kita bisa tunduk, kita melaksanakan sholat perintah-perintah Allah juga karena semuanya itu qudratillah. Semuanya itu karena kekuasaan Allah. Kita sakit, kita bisa kemana-mana. Kita sakit, kita tidak bisa kemana-mana, itu semuanya ya karena kekuasaan Allah. Wasatwatihi, begitu juga kita mengerti bahwa Allah itu senantiasa mengetahui gerak-gerik kita. Jadi sehingga kalau Allah itu senantiasa mengawasi gerak-gerik kita, sehingga kita tidak mau itu menjadi orang akan senantiasa mempunyai sifat haibah atau takut. Takut kalau melakukan kesalahan-kesalahan. Sehingga karena kita takut melakukan kesalahan-kesalahan, mau tidak mau yang muncul diri kita itu adalah tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita mengerti
apa yang dikehendaki oleh Allah, wa nufudhu masyiatihi, apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Maksudnya apa? Misalkan kita dikehendaki oleh Allah itu tidak sehat, itu pasti tidak sehat. Sekalipun kita itu kemana-mana mencari obat, kemana-mana mencari pengusaha agar supaya kita itu senantiasa sehat. Tapi kalau sudah dikehendaki dan itu adalah keinginan Allah, ya sudah. Kita mau sehat ya monggo, mau sakit ya monggo. Dan semuanya kondisi itu kita tidak akan pernah memperdulikan. Dalam arti gini, kita sehat, kita mengerti bahwa itu adalah merupakan karunia, rahmat, fadlnya Allah. Dan kalau kita sakit, kita itu juga tidak peduli, maksudnya kita itu tidak mengeluh. Sakit itu tidak diperdulikan, tetap kita itu melakukan sholat. Kaki kita sakit, punggung kita sakit, tangan kita sakit, kita tidak peduli karena itu semua juga kehendak Allah. Yang ada adalah kita memikirkan kewajiban kita adalah diperintahkan untuk sholat. Wa annahu, dan kita mengerti, lau ahlakal awwalina wal akhirina, jikalau Allah memusnahkan, merusak, berbuat, Allah itu menghendaki orang-orang terdahulu itu rusak atau musnah. Dan orang-orang sekarang ini misalkan dibuat oleh Allah itu tidak karu-karuan. Lam yangkus min mulkihi dzarratun, sedikit pun, ya sedikit pun, di sini dicontohkan sekecil biji bayem pun kekuasaan Allah, kerajaan Allah itu tidak akan berkurang. Jadi maksudnya kita ketika sholat atau kita tidak akan melakukan sholat, wah sholat ora ono faedahi. Sholat tidak menjadikan kita itu kaya, sholat tidak menjadikan kita itu sehat. Kita tidak melihat seperti itu. Dan andaikan semuanya itu tidak beribadah kepada Allah pun, lam yangkus min mulkihi dzarratun, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Di sini contohnya sedikit pun itu satu biji bayim saja itu tidak mengurangi. Sehingga karena kita mengerti, kalau kita membangkang, kalau kita maksiat kepada Allah, Allah tetap ya Allah, maka mau tidak mau sifat haibah kita itu akan muncul, sifat takut kita itu akan muncul, dan akhirnya kita itu akan taat kepada Allah. Wa kullama zadal ilmu billah zadatil khasyatu wal haibatu. Semasa-masa kita mengerti, ya, pengertian kita, makrifat kita kepada Allah itu tambah. Makrifat Allah itu bagaimana? Adanya bulan juga karena Allah, adanya siang juga karena Allah, adanya malam juga karena kekuasaan Allah. Kita lebih mengerti, ilmu kita mengerti kita bahwa Allah itu adalah zat segala-galanya, maka sifat khosyah kita, sifat haibah kita, takut kita kepada Allah itu akan menjadi lebih. Sehingga langkah kita pun ketika sholat, ketika di luar sholat, itu semuanya seakan-akan dikendalikan, dituntun, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
orang lain senang kepada kita, itu semuanya ya juga karena diperintahkan, dibimbing oleh Allah. Orang lain tidak senang dengan kita, itu semuanya juga dikendalikan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak peduli kondisi semacam apapun, kita tidak peduli. Nah, karena semuanya kita tahu, semuanya itu yang mengendalikan Allah, maka mau tidak mau dalam diri kita itu muncul sifat takut, khosyah, haibah, sehingga mau tidak mau kita itu rutin, rajin, sregep melakukan sholat, dan sholat itu akan mempunyai makna yang sangat dalam. Itu dorongan yang nomor 4. Yang nomor 5, wa marroja'u fasabahu ma'rifatu lutfillahi azza wa jalla wa karomihi wa amimi in'amihi wa lato'ifi sun'ihi wa ma'rifati sidqihi fi wa'dihi bil jannati bis sholati. Kemudian dorongan agar supaya sholat itu menjadi nikmat. Sholat itu mempunyai dampak negatif dan bisa kita rasakan karena kita punya roja, kita itu punya harapan. Kita mempunyai harapan rahmat, pitulungi fadhole Gusti Allah. Karena sebabnya itu kita mempunyai sifat roja, kita mempunyai harapan senantiasa mendapatkan rahmat Allah. Ini karena kita mengerti bahwa Allah itu adalah zat yang lemah lembut. Lemah lembut itu apa? Lutfillahi azza wa jalla. Allah itu cara memberikan itu sangat lembut. Di antaranya ketika kita itu diberi rezeki, itu masing-masing rezeki Allah itu masing-masing. Ada yang menjual es, podo-podo Jawa menjual es teh, semuanya itu juga laku. Ada yang menjual es cendol, es campur, sampingnya itu ada yang tambal ban. Semuanya itu ada yang menjual kerupuk, ada yang menjual telur, dan semuanya itu laku. Ini semuanya adalah menunjukkan sifat lutfinya, kasih sayang Gusti Allah. Jadi kita harus mengerti, oh iya, bahkan orang tidak taat pun kepada Allah, bahkan orang kafir, orang yang tidak iman kepada Allah, Allah tetap akan memberi. Itu namanya sifat lutfi, sifat halus, sifat kasih sayangnya Allah. Dan sebabnya juga kita mengerti bahwa Allah itu zat yang dermawan, karomihi wa amimi in'amihi, dan pemberian Allah itu sangat merata. Orang kota, orang desa, orang di hutan, di pelosok manapun itu mendapatkan sifat karomnya, sifat dermawannya, sifat lutfinya Allah. Siapapun, bahkan orang tidak iman pun tetap mendapatkan sifat karomnya Allah. Dan walato ifi sun'ihi, dan begitu lembutnya, begitu indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengerti ya, tapi kalau orangnya itu ateis, tidak bertuhan, ya semuanya diukur dengan perbuatannya. Tapi kalau kita menjadi orang yang beriman, kita itu bisa berangan-angan. Anganannya itu lato ifi sun'ihi. Coba ketika Allah menciptakan matahari, ya matahari. Coba kalau Allah tidak menciptakan matahari, kita menjemur pakaian tidak kering-kering, kita menjemur,
padi juga tidak kering-kering. Orang pinggiran laut yang membuat ikan asin ini kalau tidak ada matahari pun juga tidak kering. Begitu juga ketika orang itu sakit. Kalau pagi-pagi kok matahari nggak terbit, tidak bisa berjemur, tidak bisa didih, keringannya sehingga tidak bisa keluar. Ini adalah begitu indahnya, begitu edinya ciptaan Allah. Hujan pun juga demikian. Mengapa Allah menciptakan hujan? Kita mengerti, oh iya, ini kita berangan-angan. Jangan seperti orang ateis, orang kafir itu tidak berpikir jauh. Allah menciptakan hujan. Ini kalau kita pikir ya. Kalau tidak, Allah tidak menciptakan hujan, maka sumber air itu akan kering. Kita tidak bisa minum, kita tidak bisa mencuci, kita tidak bisa asah-asah, tidak bisa mandi dan lain sebagainya. Ini kalau kita orang beriman itu sampai ke sana. Begitu lembutnya, begitu indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatihi, dan kita mengerti begitu sungguh-sungguhnya Allah dalam janji-janjinya. Janjinya itu apa? Ketika sholat fi wa'dihi bil jannati bi sholat, kalau Allah ada hambanya melakukan sholat, pasti Allah akan menjanjikan surga. Itu pasti. Jadi kita mengerti, oh iya, dalam Al-Quran Allah itu berfirman, barang siapa melakukan sholat, maka janjinya Allah adalah surga, di mana tajri min tahtiyal anharu, di mana surga itu akan mengarilah yang namanya mata-mata air, gemericik air. Ini janjinya Allah. Sehingga kalau kita mengerti bahwa janji Allah itu benar-benar, orang yang sholat itu dijanjikan surga, mau tidak mau dorongan kita, rojak kita, harapan kita yaitu masuk surga. Dan sebaliknya, kita mengerti kalau orang tidak mau sholat, mengabaikan perintah Allah, kita tidak punya harapan. Harapannya apa? Harapannya kita tidak mempunyai surga karena kita tidak menjalankan perintah Allah. Fa idza hasalal yaqinu biwa'dihi, ketika kita yakin dengan janji-janji Allah, Allah menjanjikan kalau orang sholat itu akan diberi surga. Wal ma'rifatu bilutfihi, dan kita mengerti begitu lembutnya, begitu indahnya ciptaan Allah. In ba'atha min majmu'ihima ar-raja'u la mahalata, maka kita akan mempunyai rasa semangat. In ba'atha, semangat, karena kita yakin, karena kita mengerti bahwa Allah itu menjanjikan surga, bahwa semuanya ciptaan Allah itu adalah lembut, kasih sayang Allah itu pasti ada, maka yang timbul adalah harapan kita, dan itu pasti lama halata. Karena kita mempunyai harapan, harapannya itu di akhir yaitu kita masuk surga, maka pasti kita yakin, dan karena kita yakin, sholat mau tidak mau kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Itu dorongan yang nomor 5. Yang terakhir, yang nomor 6, wa amal haya'u, yang terakhir itu dorongan kita agar sholat kita itu konsentrasi adalah malu. Malu alias isin. Isin karo Gusti Allah. Kita itu hamba, tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap hari diberi oleh Allah oksigen yang kita hirup, tidak beli wali.
Kalau kita itu nafasnya tersengal-sengal, nek mlebu rumah sakit di oksigen. Itu tiap hari itu tiap tabung itu berapa? Sekarang setelah diberi kesehatan, arep menghirup oksigen sakarepe dhewe. 800, Pak. Sakarepe dhewe. Gak ditarget. Orang bayar. Kalau bayar Ya. 800. Masa kita itu tidak malu? 800, Pak. Yang pegawai negeri dapat bayaran, yang jualan juga dapat uang. Setiap hari dikasih oleh Allah tanpa kita minta. Masa kita sebagai hamba itu tidak malu? Dari bahasa ini tiap hari kita punya orang tua dikei terus. Masa karo wong tuane ora izin. Lah ini setiap hari apalagi Allah. Setiap hari kita diberi kesehatan, lari kemana, mau jalan-jalan kemana itu bisa. Itu yang memberi Allah. Lah kok kita tidak malu? Lah ini lucu. Oleh karena itu dengan kita malu, lah yo bendino diwai sehat karo Gusti Allah. Bendino dikai rezeki karo Gusti Allah. Lah kok ora isin. Maka dengan malu itulah kita akhirnya itu mempunyai perasaan semangat, perasaan gemerigah untuk menjalankan sholat. Fabistisyari taqsiro fil ibadah, yaitu malu karena itu merasa kita itu sembrono ibadah kepada Allah. Jadi kalau misalkan kita itu mengerti kita diberi nikmat oleh Allah yang begitu banyaknya yang tidak bisa dihitung, terus akhirnya kita itu kok ibadahnya itu karepe dhewe. Nah ini kita seharusnya itu malu, merasa malu. Wa ilmihi bil aji anil qiyami bi azmi haqillahi azza wa jalla, dan mengerti bahwa kita itu lemah sebagai hamba kalau tidak sampai kita itu tidak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan hak-haknya Allah, yaitu dengan menjalankan perintahnya sholat. Kalau sholatnya itu tidak sempurna, maka kita itu akan malu tentunya. Wa yakfa dzalika bil ma'rifati bi uyubin nafsi wa afatiha wa qillati ikhlasiha wa maila ilal hadil haji fi jami'i afaliha ma'a ilmi bita'ati azmi ma yaqtadihi jalalu azza wa jalla. Dan apa itu namanya, sifat malu kepada Allah itu akan menjadi kuat sehingga kita itu melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh. Ini karena mengetahui bahwa kita itu kekurangan-kekurangan dalam diri kita, ya. Kemudian kita itu tidak ikhlas dalam beribadah, atau kita ibadahnya itu karena ingin mendapatkan urusan duniawi. Aku tak sholat tahajud terus ngundung njaluk duit. Ya ini sholatnya itu dorongannya itu karena motivasi duniawi. Aku tak maca la ilaha illallah sing akeh, duitku kok akeh. Ini dorongannya itu karena materi. Seharusnya itu jangan seperti itu. Apa salah? Ya tidak salah. Tapi paling tidak itu kita itu ikhlas. Mosok dikira sepiro tuntutannya saoke-oke misalkan. Makanya itu kalau ada orang sufi ndonga itu sithik tok. Minimal tuh Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lah arep ndonga akeh-akeh piye wong ngelemi Gusti Allah ibadah wis saupil. Ibadahnya itu sebentar sedikit. Tapi kok permintaannya itu banyak, kita malu dong. Kita itu mestinya itu malu. Sehingga mau tidak mau sholat kita itu akan menjadi ikhlas. Dan kita mengerti bahwa semua yang kita lakukan terutama sholat itu tidak lain karena adalah bentuk kita itu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wal ilmu bi annahu mutaliun ala sirri wa khotaratil qalbi. Dan diantaranya sifat malu yang mendorong kita itu sholatnya itu sungguh-sungguh adalah mengerti bahwa Allah itu senantiasa itu melihat rahasia atau hati kita, wa khotaratil qalbi, dan hatinya itu kerentek kemana-mana. Jadi maksudnya gini, kalau kita mengerti bahwa Allah itu senantiasa itu hati kita itu sholat itu pikiran ini dinggon ini Gusti Allah ini ngerti. Mau tidak mau kita berusaha semaksimal mungkin sholat kita itu benar-benar ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Wis aku sholat iki pokoke dorongane krana perintahane Gusti Allah. Saya sholat itu hanya karena saya itu ingin ingat, menikmati, saya itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kalau sholat hati kita itu kemana-mana, pikirannya itu kemana-mana, Allah tetap mengerti. Muttaliun ala sirri wa khotaratil qalbi. Hati kita Allah tetap mengerti, kerentek hati kita Allah pun tetap mengerti. Sehingga mau tidak mau hati kita itu dipaksa untuk ikhlas murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in daffat wa khafiyat. Sekalipun dalam hati kita cara dilihat orang lain itu tidak kelihatan. Hatimu ini tuh Zul, walaupun saya tidak mengerti, tapi Allah tuh ngerti. Gue menghadap ning Gusti Allah, pikiranmu tekan tinggi, walaupun saya tidak mengerti, tapi Allah tuh ngerti. Wa hadzal ma'arifu idza khasolat yaqinan imba asaminha bidururati halatun tusamma al haya'a. Nah, ketika kita itu mengerti, ya, ketika kita itu mengerti, hati kita itu jelek, hati kita itu tidak bisa ikhlas. Wong salat maca Quran wae ben sugih, salat tahajud kuwi hajate ben dikabulke. Kuwi gampangane sifat-sifat yang tidak baik. Ya ora apa-apa wong salat ki dorongane ben dianggep maratuwa sregep, ben dipek mantu wong misalkan. Ya enggak apa-apa, tapi paling tidak itu kita kikis sedikit demi sedikit agar supaya kita itu ikhlas ketika mengerti demikian. Dan ketika kita mengerti bahwa Allah itu senantiasa melihat kerentek hati kita, niat hati kita, pikiran hati kita itu kemana-mana, maka akan timbullah keyakinan. Nah, karena timbul keyakinan Allah itu senantiasa itu ada, Allah itu senantiasa itu melihat kita, Allah senantiasa melihat hati kita, maka timbullah yang namanya sifat yang dinamakan malu. Itu pasti. Ya tapi kene iki kudu berusaha semaksimal mungkin. Oh iya. Masa aku arepe mikir tekan kono-kono nalika salat, padahal Gusti Allah ki ngerti. Ya kalau syariatnya sepenting Allahu Akbar sampai Assalamualaikum itu semuanya itu tertib, itu benar, secara syariat itu sah. Tapi wong namanya kita itu menghadap kepada Allah, mau tidak mau durasinya sedikit demi sedikit kita berusaha agar supaya kita tuh ikhlas. Di antaranya ikhlas yaitu kita mempunyai sifat malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadhi asbabu hadis sifat. Dan semuanya yang menyebabkan lima yang menyebabkan sholat kita itu menjadi baik. Satu diantaranya itu adalah hati harus hadir. Yang nomor 2, berusaha semaksimal mungkin memahami zikir bacaan dalam Al-Quran. Yang nomor 3, kita itu merasa ingin mengagungkan Allah.
Yang nomor 4 kita punya sifat takut kepada Allah. Yang nomor 5 kita mempunyai harapan rahmat dari Allah. Dan yang terakhir nomor 6 kita itu mempunyai rasa malu. Maka sifat-sifat inilah yang menjadikan sholat atau dorongan sholat kita itu durasinya, kualitasnya itu lebih dari kebiasaan kita. Jadi istilahnya sholat itu bukan hanya yang penting menjalankan rutinitas, itu bukan begitu, tapi di sisi lain sholat itu paling tidak itu tempat untuk mengadu, tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika sholat yang paling dekat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika sujud, wasjud waqtarib. Dan sujudlah waqtarib itu otomatis ketika sujud itu benar-benar kita itu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika sujud itu durasinya ini, tapi kalau tidak jamaah, nah iso ki sing suwi. Paling orang ibaratnya itu membaca tasbihnya itu sampai 7 kali. Misalkan tidak membaca tasbih itu tidak apa-apa, tapi hati kita itu benar-benar mengadu, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam Al-Qur'annya itu wasjud waqtarib. Dan sujudlah, ketika sujud itulah kita itu benar-benar taqarrub, dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullu ma tuliba tahsil fa'ilaju ihduru sababihi. Dan penyakit-penyakit penyakit-penyakit kita tidak bisa punya sifat haibah, kita tidak punya sifat malu, orang duweni sifat roja, ini penyakit. Ati ora iso hadir ini juga penyakit. Maka perlu untuk diobati. Penyebabnya itu apa toh? Kita kok tidak punya rasa malu, kita tidak punya harapan kepada Allah, kita tidak takut kepada Allah, kita tidak bisa mengagungkan Allah, kita tidak bisa memahami maknani zikir bacaan Al-Qur'an, itu mesti namanya penyakit. Wong salika salat kok mesti pikirane tekan ngendi-ngendi, iki mesti namanya penyakit. Nah, itu yang namanya butuh obat. Ilajuhu itu obat atau tombo. Tombo ini apa kok duweni penyakit kaya ngene iki? Fa fi ma'rifati sabi ma'rifatul ijal. Ma'rifatul ilaji. Karena kita itu pengin ro sebab apa ora iso wedi, ora isin karo Gusti Allah, ya tentu kita harus mengetahui obatnya. Warabitu jami'ul asbabi al-imanu wal yaqin. Semuanya itu hubungannya adalah penyakit-penyakit itu. Mengapa tidak bisa malu, mengapa tidak bisa punya harapan, mengapa kita tidak bisa takut kepada Allah. Itu sebabnya tidak lain karena iman kita, yakin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kurang. Robitohnya, sambungan itu seperti itu. Sehingga ketika iman kita itu kuat, yakin kita itu kuat, yakin kita kepada Allah itu kuat, maka otomatis obatnya, sifat-sifat yang kita sebutkan tadi itu akan menjadi sembuh. Nek aku yakin, wong nek salat ku yakin mesti ditekanggu Gusti Allah. Ibaratnya orang salat iki Pak Ali itu punya burung. Nggo burunge perkutut, nggo burung kepudang. Ya sing dawa buntute iki Cisarawa iki manggung ora ta Dun? Oh, manggung. Sae niku kok. Kalau burung itu kicaunya itu baik, tidak mungkin orang yang punya burung itu membiarkan, mesti belikan makannya yang istimewa. Nek pudangi pakanane kok to, Pak? Di pisang paling ora ini kali pisang ora sing pisang murahan, tapi pisang raja. Misalkan kutut ya pakaian makanannya sebenarnya itu gabah, jagung itu mau, tapi paling tidak dibelikan makanan yang istimewa yaitu ketani ireng.
Begitu juga ketika orang itu sholat dengan sungguh-sungguh, Allah sebagai Tuhannya, orang yang sholat sebagai hambanya, mau tidak mau Allah itu pasti akan memberikan yang terbaik. Itu filosofinya atau ibaratnya itu seperti itu. Orang punya burung manggungnya api, misalkan dilombakan itu dia itu nomor 1, kok ngei makanan sakarpe, ngei ngombe sakarpe, ya mengko dadine burunge iku mati utawa ora payu dijo. Ya ketika sholat kita itu akan baik, mau tidak mau Allah yang akan menanggung segala-galanya. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.